Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan kedatangan Tumenggung Yudotomo dan pengawalnya. Di luar dugaan, Tumenggung Sarpo Biwodo yang merasa bahwa tempat persembunyiannya sudah sangat rapi dan tersembunyi. Namun kedatangannya itu menjadikan Tumenggung Sarpo Biwodo marah dan mengerahkan bala bantuan dari Haryo Wisoko untuk menyerbu Tumenggung Yudotomo dan pengawalnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Namun Ki Waskita sendiri sulit untuk didekati. Berapapun orang yang mengerumuninya, setiap kali seorang di antara mereka terlempar keluar dari arena pertempuran. Sementara itu Ki Tumenggung Sarpo Biwodo pun masih saja bertempur melawan Ki Tumenggung Yudotomo. Namun bagaimanapun juga Ki Tumenggung Sarpo Biwodo mengerahkan kemampuannya. Namun ia tidak segera mampu menguasai lawannya. Karena itu maka Ki Tumenggung Sarpo Biwodo segera memberi isyarat kepada seorang pengikutnya untuk ikut bertempur bersamanya. Ternyata tidak hanya seorang yang datang membantunya. Dua orang pengikut Haryo Wisoko dengan serta-merta telah berdiri di sebelahnya. "Kita tangkap orang ini hidup-hidup," berkata Ki Tumenggung Sarpo Biwodo. Ki Tumenggung Yudotomo melompat surut. Ia sempat melihat keadaan medan yang kalut. Para prajuritnya sudah terdesak dan bahkan mereka berusaha mempertahankan diri sambil berlari-larian di antara rumpun bambu. Tetapi karena lawan terlalu banyak, maka kadang-kadang mereka tidak menemukan jalan lagi. Dalam keadaan yang demikian, maka Ki Tumenggung Yudotomo yang harus menghadapi tiga orang sekaligus itu melompat mengambil jarak dari lawan-lawannya. "Jangan lari," teriak Ki Tumenggung Sarpo Biwodo. "Kau tidak akan dapat melepaskan diri dari kepungan ini." Ki Tumenggung Yudotomo tidak menjawab, tetapi diambilnya dari kantong baju sebuah sendaren. Jantung Ki Tumenggung Sarpo Biwodo berdesir. Sebagai seorang prajurit, ia pun segera tahu arti dari sendaren itu. Sebenarnya lah bahwa Ki Tumenggung Yudotomo telah meniup sendaren. Suaranya bergaung memenuhi udara di atas kebun yang kosong itu, yang penuh dengan rumpun bambu. Tiba-tiba saja dari kejauhan terdengar juga suara sendaren, dan bahkan lebih jauh lagi, lamat-lamat terdengar pula suara sendaren bergaung. "Kau memang licik, seorang penjilat yang licik, Ki Tumenggung Yudotomo," geram Ki Tumenggung Sarpo Biwodo. "Tetapi jangan mimpi untuk terlepas dari tanganku." Ki Tumenggung Yudotomo pun tersenyum, katanya, "Mungkin kita sama-sama licik. Jika kau menyebut aku telah menjilat Ki Gede Pemanahan, maka kau telah menjilat Haryo Wisoko yang tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk dapat mewujudkan mimpinya yang indah itu. Sekarang kita bertemu di sini dengan kelicikan kita masing-masing, Ki Tumenggung." Ki Tumenggung Sarpo Biwodo tidak menjawab lagi. Bersama dengan dua orang pengikut Haryo Wisoko, ia pun menyerang dengan garangnya. Tetapi Ki Tumenggung Yudotomo masih sempat mengelak dengan lompatan-lompatan panjang. Ki Tumenggung Yudotomo memang harus mengerahkan tenaga dan kemampuannya untuk melawan tiga orang lawannya. Namun Ki Tumenggung itu pun berharap bahwa pasukannya segera akan dapat memasuki arena, sehingga para prajuritnya tidak terhimpit oleh kekuatan para pengikut Haryo Wisoko itu. Sebenarnya sejenak kemudian pasukan Ki Tumenggung Yudotomo pun telah hadir pula di kebun yang kosong itu. Pasukan yang cukup besar untuk menghadapi para pengikut Haryo Wisoko.
Ki Tumenggung Sarpabiwada mengumpat. Sementara pemimpin dari sekelompok para pengikut Daryowisaka itu merasa heran bahwa tidak ada isyarat dari orangnya yang berhasil menyusup di antara para prajurit Pajang bahwa akan ada pasukan prajurit yang datang di tempat itu. Apakah pengkhianatannya itu tercium oleh para prajurit lainnya? Pertanyaan itu timbul dalam hatinya. Namun sebenarnya lah pasukan yang datang itu adalah pasukan khusus yang langsung berada di bawah perintah Ki Gede Pemanahan, sehingga kehadiran mereka di tempat itu tidak dapat diketahui oleh pengikut Daryowisaka yang masih tetap dapat bersembunyi di lingkungan keprajuritan Pajang. Pertempuran di kebun kosong yang mirip dengan hutan bambu itu menjadi semakin riuh. Para prajurit yang datang bersama Ki Tumenggung Yudatama mendahului pasukannya yang lain tidak lagi merasa sangat tertekan. Lawan-lawan mereka telah terisap ke dalam pertempuran yang lebih besar, sehingga mereka tidak harus melawan 3-4 orang bersama-sama. Bahkan mereka merasa bahwa ruang gerak mereka sudah tertutup rapat-rapat. Kedatangan para prajurit Pajang rasa-rasanya mereka harus tetap berhati-hati, karena mereka ternyata telah berbaur antara lawan yang kawan di sela-sela rumpun-rumpun bambu yang padat. Namun para prajurit sudah terlatih untuk menghadapi segala macam medan, sehingga mereka segera dapat menyesuaikan diri. Pertempuran pun semakin menjadi sengit. Di mana-mana di antara rumpun bambu yang lebat telah terjadi pertempuran yang semakin seru. Hampir tidak dapat dipisahkan di mana kawan dan di mana lawan. Di antara para prajurit Pajang yang turun di kebun kosong yang menyerupai hutan bambu itu adalah para prajurit yang ditempa secara khusus untuk memburu Haryowisaka bersama Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi. Karena itu maka mereka yang sudah terlatih dengan baik telah membuat lawan-lawan mereka tertekan dan seakan-akan kehilangan setiap kesempatan. Ki Tumenggung Sarpabiwada tidak dapat lagi bertempur bersama dengan 2 orang pengikutnya. Keduanya telah dihisap oleh pertempuran yang semakin garang. Mereka harus menghadapi lawan mereka masing-masing. Dengan demikian maka Ki Tumenggung Sarpabiwada hanya dapat mengandalkan kemampuannya sendiri. Karena itu dihentakkannya ilmunya untuk mendesak Ki Tumenggung Yudatama. Tetapi ternyata bahwa Ki Tumenggung Yudatama pun memiliki bekal ilmu yang tinggi, sehingga justru Ki Tumenggung Sarpabiwada yang menjadi semakin terdesak. Siapakah di antara kita yang pantas untuk memberi kesempatan lawannya menyerah? Bertanya Ki Tumenggung Yudatama. Aku, jawab Ki Tumenggung Sarpabiwada. Menyerahlah. Ki Tumenggung Yudatama tertawa, katanya. Kau tidak akan mendapat kesempatan lagi, Ki Tumenggung. Petualanganmu akan berakhir hari ini. Ki Tumenggung Sarpabiwada tidak menjawab, tetapi serangan-serangannya menjadi semakin garang. Di sisi lain dari pertempuran itu, Ki Waskita yang membawa pedang pun menjadi hantu di pertempuran itu. Pedang yang dirampasnya dari seorang lawannya itu setiap kali menyentuh lawan-lawan yang berani datang menghadapinya. Ketika 3 orang lawan datang bersama-sama, maka ketiga-tiganya pun terlempar dan jatuh menimpa rumpun bambu yang lebat. Sedangkan di lingkaran pertempuran yang lain, beberapa orang pengikut Daryowisaka bertempur dengan keras dan kasar menghadapi beberapa orang prajurit. Ternyata dalam jumlah yang seimbang, para pengikut Daryowisaka dapat memberikan perlawanan yang baik. Namun para prajurit yang terlatih itu semakin lama semakin menekan pertahanan lawan mereka. Dalam pada itu, para prajurit Pajang tidak hanya terlatih dalam perang gelar, tetapi seorang mereka pun mendapat tempaan yang keras. Apalagi mereka yang pernah berada di lingkungan pasukan khusus yang dibentuk untuk memburu Haryowisaka keluar kota raja. Meskipun menurut perhitungan Ki Gede Pemanahan, Haryowisaka masih berada di dalam dinding kota. Dengan demikian maka perlahan-lahan para prajurit pun mulai mendesak lawan-lawan mereka. Dalam pertempuran yang semakin keras dan ganas itu, maka korban pun mulai berjatuhan dari kedua belah pihak.
Para pengikut Haryowisoko satu-satu jatuh terkapar di antara rumpun bambu yang lebat, sedangkan para prajurit Pajang pun telah menyusut pula. Sementara itu keadaan Kitumenggung Sarpo Biwodo menjadi semakin sulit. Kitumenggung Yudotomo semakin mendesaknya. Serangan-serangan Kitumenggung Yudotomo rasa-rasanya menjadi semakin cepat. Pedangnya berputaran, namun kemudian menyambar-nyambar, menebas mendatar, tetapi kemudian menusuk langsung mengarah ke pusat. Meskipun pertahanan Kitumenggung Sarpo Biwodo cukup rapat, tetapi serangan-serangan Kitumenggung Yudotomo akhirnya mampu menembusnya. Ujung pedang Kitumenggung Yudotomo itu sempat menyentuh lengan Kitumenggung Sarpo Biwodo. "Anak iblis kau Yudotomo," geram Kitumenggung Sarpo Biwodo. "Jika kau tidak menyerah Sarpo Biwodo, maka aku akan tidak mempunyai pilihan lain. Kau terlalu sombong. Lihat prajurit-prajuritmu telah terkapar mati. Memang ada prajuritku yang mati, tetapi tubuh pengikutmu yang terbunuh berserakan di mana-mana." "Omong kosong," geram Kitumenggung Sarpo Biwodo. Kitumenggung pun kemudian telah menghentakkan kekuatannya. Beberapa saat Kitumenggung Yudotomo memang terdesak, tetapi sejenak kemudian Kitumenggung Yudotomo telah menemukan alas perlawanannya kembali, sehingga justru Kitumenggung Yudotomo lah yang mendesak. Sementara itu para pengikut Haryowisoko mulai menyadari bahwa lawan mereka benar-benar lawan yang berat. Mungkin jumlah mereka memang terpaut. Daripada pula, karena itu meskipun pada 1-2 prajurit yang harus bertempur melawan 2 orang, namun mereka tidak mengecewakan. Bahkan kadang-kadang dengan cara yang sangat mengejutkan, mereka mengalahkan melawan mereka. Ki Waskita masih saja berjalan kian kemari dengan pedang di tangannya. Semakin lama semakin banyak yang mampu menilai bahwa tidak ada di antara mereka yang dapat mengimbangi kemampuannya. Bagi para pengikut Haryowisoko, maka pertempuran itu merupakan pertempuran yang menentukan. Jika mereka gagal, maka mereka akan terbunuh atau menjadi tawanan. Mereka menyadari bahwa pemberontak yang tertawan akan mengalami nasib yang buruk, lebih buruk daripada tawanan perang. Karena itu maka mereka pun kemudian telah bertempur habis-habisan. Bahkan ada di antara mereka yang merasa lebih baik mati daripada tertawan. Tapi para prajurit pun tidak ingin kehilangan kesempatan. Para pemberontak itu sudah terlalu lama berkeliaran. Setiap usaha untuk menemukan mereka selalu gagal karena pengkhianatan. Sementara pengkhianatnya masih juga belum dapat diketahui. Apalagi ada di antara para prajurit itu yang menduga bahwa Haryowisoko ada di antara mereka. Jika bukan Haryowisoko, tentu juga para pemimpin yang lain. Satu di antaranya yang dapat mereka kenali adalah Kitumenggung Sarpo Biwodo. Dengan demikian maka pertempuran yang terjadi di antara rumpun-rumpun bambu itu menjadi semakin sengit. Hampir tidak ada kesempatan untuk tetap hidup bagi yang lengah. Ujung senjata sambar menyambar dengan cepatnya. Begitu tiba-tiba maut menyambar seseorang yang berada di antara rumpun bambu itu. Ki Waskita sempat menyaksikan pertempuran yang garang itu. Ia melihat berapa orang prajurit yang terkapar. Ia pun melihat bagaimana para pengikut Haryowisoko itu bertempur tanpa mengenal menyerah. Ki Waskita tidak dapat membiarkan semakin banyak korban yang jatuh. Karena itu, maka Ki Waskita pun berniat untuk mempercepat akhir dari pertempuran itu. Karena itulah maka Ki Waskita tidak hanya bertahan jika diserang, ia pun kemudian benar-benar berada di tengah-tengah pertempuran. Ki Waskita ternyata sangat besar pengaruhnya. Dengan cepat ia menyusut jumlah lawannya. Beberapa orang berteriak kesakitan sambar oleh pedang di tangan Ki Waskita. Sedangkan beberapa orang lainnya terbanting jatuh sambil menahan pedih. Ujung pedang Ki Waskita itu telah menikam menembus dada. Ki Waskita memang bukan seorang pembunuh. Ia tidak berusaha membunuh lawan sebanyak-banyaknya, tapi ia berusaha untuk menghentikan perlawanan mereka. Akhirnya para pengikut Haryowisoko pun menyadari bahwa mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi.
Sementara itu, lingkungan itu benar-benar telah terkepung. Rasa-rasanya tidak ada jalan keluar dari neraka itu. Tidak ada yang dapat menahan lagi badai yang bertiup menerpa para pengikut Haryo Wisoko. Meskipun para pengikut Haryo Wisoko bertempur habis-habisan, namun para prajurit Pajang yang terlatih dengan baik bersama Ki Waskita telah menggulung segala harapan untuk dapat memenangkan pertempuran itu. Sementara itu Ki Tumenggung Sarpobiwodo pun telah kehilangan kesempatan sama sekali. Ki Tumenggung Yudotomo mendesaknya sehingga Ki Tumenggung itu selalu berlompatan surut. Bahkan kemudian ujung pedang Ki Tumenggung Yudotomo memburunya kemana ia pergi. Darah yang mengalir dari segores luka di tangannya membuat Ki Tumenggung Sarpobiwodo menjadi sangat marah. Namun ia tidak dapat mengingkari kenyataan. Bahkan serangan Ki Tumenggung Yudotomo yang cepat telah berhasil menembus lagi pertahanan Ki Tumenggung Sarpobiwodo. Ujung pedang Ki Tumenggung Yudotomo itu telah menyentuh pundak Ki Tumenggung Sarpobiwodo. "Iblis kau!" teriak Tumenggung Sarpobiwodo. Ki Tumenggung Yudotomo tidak menyaut, tetapi serangan-serangannya justru menjadi semakin garang dan semakin cepat. Dengan demikian, maka Ki Tumenggung Sarpobiwodo tidak melihat lagi kemungkinan untuk mengalahkan Ki Tumenggung Yudotomo. Apalagi ketika ia melihat Ki Waskita itu melangkah mendekatinya. Jika Ki Waskita itu bergabung dengan Ki Tumenggung Yudotomo, maka ia tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Karena itu, demikian Ki Waskita mendekat, Ki Tumenggung Sarpobiwodo pun berteriak, "Kau laki-laki jahanam yang licik. Kenapa bukan kau yang berdiri di hadapanku? Kenapa kau minta tolong kepada orang lain untuk melepaskan dendam pribadimu itu? Apa maksudmu, Ki Tumenggung? Kenapa kau tidak berani berhadapan langsung dengan aku? Kau hanya berani mengganggu istri orang dari balik punggung. Kenapa kau tidak berani berhadapan beradu dada?" Wajah Ki Waskita pun berkerut. Ia melihat darah yang mengalir dari luka-luka tubuh Ki Tumenggung Sarpobiwodo. "Aku tantang kau berperang tanding, atau kau akan bertempur berpasangan dengan Yudotomo. Sudahlah Ki Tumenggung, tubuhmu sudah terluka meskipun tidak terlalu dalam. Darahmu sudah tertumpah, menyerah sajalah. Persetan kau, jika kau laki-laki, aku tantang kau. Jangan kau pinjam tangan orang lain untuk memuaskan dendammu. Ki Tumenggung, kau ditangkap karena kau telah memberontak. Itu saja tuduhan yang dilontarkan kepadamu." "Aku tahu," bentak Ki Tumenggung Sarpobiwodo. Sementara itu Ki Tumenggung Yudotomo telah melangkah surut untuk memberi kesempatan kepada lawannya mengutarakan perasaannya. Karena itu, maka Ki Tumenggung Yudotomo berkewajiban untuk menangkapmu. Jika kau melawan, maka Ki Tumenggung Yudotomo lah yang akan memaksamu untuk tunduk kepada perintahnya. Kau tidak usah mengajari aku juga seorang prajurit. Tapi sebelum aku ditangkap, aku tantang kau jika kau memang laki-laki." Ki Waskita pun memandang Ki Yudotomo sekilas, namun kemudian ia pun menggeleng sambil berkata, "Ki Tumenggung Yudotomo, silahkan, aku tidak mempunyai kepentingan lagi dengan orang ini." "Pengecut!" teriak Ki Tumenggung Sarpobiwodo. "Kau hanya berani mencuri kesempatan menemui istriku di luar pengetahuanku. Kau tidak berani bertindak sebagai seorang laki-laki. Jika kau memang akan mengambil istriku, ambillah. Tetapi kita akan membuat penyelesaian dengan cara seorang laki-laki." "Kau sedang berputus asa, Ki Tumenggung," berkata Ki Waskita dengan nada berat. "Menyerahlah saja. Jika kemudian kau akan membuat perhitungan dengan aku, tentu akan mendapat kesempatan. Aku tidak dapat kau kelabui. Laki-laki jahanam, kau sudah melanggar pagar ayu, menjebakku, dan sekarang kau masih akan membohongi aku." Telinga Ki Waskita menjadi panas sekali lagi memandang Ki Tumenggung Yudotomo. Ki Tumenggung Yudotomo termangu-mangu jenak. Tapi Ki Tumenggung Yudotomo yang mengetahui tataran kemampuan Ki Waskita berkata, "Jika Ki Waskita ingin menanggapinya, aku persilahkan. Aku akan menyelesaikan pertempuran ini dan melawan para pengikut Haryo Wisoko, menyerah atau tidak menyerah." Ki Waskita menarik napas dalam-dalam. Menurut penglihatannya, kemampuan Ki Tumenggung Sarpobiwodo itu tidak lebih tinggi dari kemampuan Paksi.
Tapi untuk mengelak telinganya tidak tahan lagi mendengar caci maki Ki Tumenggung yang sedang berputus asa itu. Ki Tumenggung Sarpobiwodo merasa tidak akan mampu lagi melawan Ki Tumenggung Yudotomo, sehingga ia akan mencoba mencari kesempatan lain. Meskipun barangkali Ki Tumenggung Sarpobiwodo itu pernah mendengar tataran kemampuan Ki Waskita. Kalau kau hanya berani bersembunyi di balik selendang seorang perempuan, pergilah. Jangan buat sakit mataku, teriak Ki Tumenggung Sarpobiwodo. Ki Waskita tidak dapat menahan diri lagi, karena itu maka ia pun berkata, baiklah jika Ki Tumenggung mengizinkan. Ternyata Ki Tumenggung Yudotomo tanggap akan keadaan Ki Waskita. Meskipun Ki Tumenggung Yudotomo yang masih lebih muda dari Ki Waskita tidak tahu hubungan apakah yang sebenarnya terjadi antara Ki Waskita dan Ki Tumenggung Sarpobiwodo, namun telinganya pun menjadi gatal mendengar caci maki Ki Tumenggung. Karena itu maka Ki Tumenggung Yudotomo pun kemudian berkata, silahkan Ki Waskita, aku akan melihat seluruh arena pertempuran yang luas ini. Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Terima kasih Ki Tumenggung, desis Ki Waskita. Demikianlah maka sejenak kemudian maka Ki Waskita telah berhadapan dengan Ki Tumenggung Sarpobiwodo. Dengan nada geram Ki Tumenggung pun berkata, kau memang jahanam yang sombong, tetapi dungu, kau akan segera mati menebus kejahatanmu. Ki Tumenggung, aku tahu bahwa kau menjadi berputus asa. Kau hanya ingin mencari kemungkinan baru dengan menantangku. Tapi bukan salahku jika kau sama sekali tidak akan memberimu kesempatan untuk lari. Aku tidak memerlukan belas kasihanmu, bentak Ki Tumenggung Sarpobiwodo. Aku akan membunuhmu. Ki Waskita pun segera mempersiapkan diri. Ia tidak ingin bertempur berkepanjangan melawan Ki Tumenggung Sarpobiwodo. Sementara itu pertempuran di mana-mana justru mulai nampak keseimbangan yang berat belah. Para prajurit Pajang semakin menguasai seluruh medan, meskipun para pengikut Haryo Wisoko masih mengadakan perlawanan habis-habisan. Sejenak Ki Waskita menunggu. Sementara itu Ki Sarpobiwodo sambil menggeram memutar pedangnya. Tiba-tiba saja Ki Tumenggung itu melompat sambil menjulurkan pedangnya mengarah ke jantung. Namun dengan tangkasnya Ki Waskita bergeser sambil miringkan tubuhnya. Pedangnya sempat menyentuh pedang Ki Tumenggung sehingga arah pedang itu pun bergeser menyamping. Ki Tumenggung menggeram, kemarahannya telah membakar jantungnya dan mendidihkan darahnya. Dengan serta-merta pedangnya menggeliat, kemudian menebas mendatar ke arah leher Ki Waskita. Tetapi Ki Waskita pun dengan cepat merendahkan dirinya sehingga pedang itu terayun di atas kepalanya. Namun sementara itu Ki Waskita justru telah menjulurkan pedangnya menggapai pinggang Ki Tumenggung Sarpobiwodo. Ki Tumenggung itu berteriak bukan saja karena pedih, tapi kemarahan dan kebenciannya lah yang serasa meledak di dadanya. Namun Ki Waskita sudah bertekad untuk dengan cepat mengakhiri pertempuran itu. Karena itu ketika Ki Tumenggung melompat surut, Ki Waskita tidak mau kehilangan kesempatan. Dengan cepat ia pun melompat memburu sambil Ki Tumenggung yang sedang mengambil jarak itu dengan tergesa-gesa berusaha menangkis. Namun ketika pedangnya terayun, Ki Waskita memutar pedangnya. Ketika sekali lagi pedang itu terjulur, maka pedang itu telah menyentuh dada Ki Tumenggung. Sekali lagi terdengar teriakan nyaring, teriakan kemarahan dan dendam yang meledak-ledak di dalam dadanya. Namun yang ternyata telah terbentur pada kenyataan bahwa Ki Waskita itu memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Demikianlah maka akhirnya dengan putus asa Ki Tumenggung Sarpobiwodo menyerang sejadi-jadinya. Namun Ki Waskita yang tersinggung itu masih mampu menguasai dirinya, sehingga ia tidak berusaha untuk membunuh Ki Tumenggung meskipun hal itu dapat dilakukannya. Namun yang terjadi kemudian, Ki Tumenggung yang sudah terluka di beberapa bagian tubuhnya itu tiba-tiba telah kehilangan pedangnya. Ketika pedangnya membentur pedang Ki Waskita, maka rasa-rasanya pedang itu seperti dihisap dan terlepas dari tangannya. Ki Tumenggung yang kehilangan pedangnya itu berdiri termangu-mangu. Sementara itu dari luka-lukanya di lengan, di pundak, di pinggang, di dada, dan di beberapa tempat yang lain telah mengalir darah semakin banyak.
Karena itulah maka tubuhnya pun semakin lama menjadi semakin lemah. Ki Tumenggung berkata, "Ki Waskita, kau sudah tidak bersenjata lagi. Jika kau bukan pengecut, kau pun akan bertempur tanpa senjata," geram Ki Tumenggung. Ki Waskita mengerutkan dahinya. Ternyata Ki Tumenggung Sarpawiwodo adalah seorang yang keras kepala. Tanpa menjawab, Ki Waskita pun telah melemparkan pedang yang dirampasnya dari salah seorang pengikut Ki Tumenggung itu. "Ternyata kau adalah orang yang tidak mau melihat kenyataan, Ki Tumenggung. Kau adalah orang keras kepala, bodoh, dan tidak tahu diri." Ki Tumenggung tidak menjawab. Dengan sisa tenaganya ia pun melompat menyerang Ki Waskita. Tetapi Ki Waskita benar-benar ingin mengakhiri pertempuran itu. Karena itu ketika Ki Tumenggung menyerangnya, maka Ki Waskita tidak memberinya kesempatan lagi. Serangan Ki Tumenggung yang terjulur itu tidak dihindarinya, tetapi ditebasnya tangan ke samping. Sementara itu Ki Waskita justru melompat mendekat, tangannya dengan kerasnya memukul perut Ki Tumenggung. Ki Tumenggung itu mengaduh tertahan, demikian kerasnya pukulan Ki Waskita, sehingga Ki Tumenggung terbungkuk kesakitan sambil memegangi perutnya dengan kedua belah tangannya. Tetapi Ki Waskita tidak berhenti. Dihentakkannya kepala Ki Tumenggung itu, sementara Ki Waskita mengangkat lututnya, sehingga wajah Ki Tumenggung itu membentur lutut Ki Waskita. Ki Tumenggung tidak sempat berbuat apa-apa ketika wajahnya 3 kali terantuk lutut lawannya. Ketika Ki Waskita kemudian melepaskannya, Ki Tumenggung itu pun terhuyung-huyung. Matanya berkunang-kunang, sementara mulutnya pun berdarah. Bibirnya pecah-pecah dan terasa mengembang di bawah hidungnya. Ki Waskita berdiri termangu-mangu. Dipandanginya Ki Tumenggung yang kesakitan itu. Matanya yang merah, wajahnya yang lebam, kebiru-biruan, mulut, serta tubuhnya yang sudah tidak dapat berdiri tegak. Tapi Ki Tumenggung itu masih menggeram. "Aku bunuh kau laki-laki jahanam. Kau tinggalkan gadis itu selagi hamil. Aku nikahi gadis itu, sehingga gadis itu tidak dianggap sampah, karena ia akan punya anak di luar pernikahan. Tetapi ketika kemelut ini terjadi, kau memanfaatkan untuk kembali mendatangi perempuan itu tanpa harus bertanggungjawabkan perbuatanmu, seperti yang kau lakukan di masa mudamu." Ki Waskita menggertakkan giginya, tapi Ki Tumenggung sudah terlalu lemah, sehingga sudah tidak akan berdaya lagi untuk melawannya. "Kenapa kau begitu lemah, Ki Tumenggung, sehingga kau tidak dapat menjadi lawan yang pantas bagiku?" "Aku sumbat mulutmu," teriak Ki Tumenggung. Tetapi Ki Tumenggung itu harus bertahan agar tidak jatuh berguling. "Aku yakin kau tahu bahwa aku terlempar dari kesatuanku, sehingga aku dinyatakan hilang. Kau tidak dapat menuduhku tidak bertanggung jawab, karena yang terjadi itu di luar kehendakku. Ketika aku kemudian dapat sembuh karena pertolongan seorang petani yang menemukan kami berdua pingsan dalam jurang dan kembali ke Pajang, perempuan itu sudah bersuami." "Bohong," teriak Ki Tumenggung. "Kau tidak terlempar ke jurang, tapi kau sengaja bersembunyi. Kau muncul kembali ketika kau tahu bahwa perempuan itu sudah menikah." Jantung Ki Waskita bagaikan terbakar, hampir di luar sadarnya, ketika ia melompat sambil mengayunkan tangannya menghantam wajah Ki Tumenggung tepat di bawah kupingnya. Ki Tumenggung itu terlempar beberapa langkah surut, namun ia tidak mampu lagi mempertahankan keseimbangannya, sehingga karena itu maka Ki Tumenggung pun terjatuh di tanah. Hampir saja ia terperosok ke dalam rumpun bambu yang lebat. Ki Tumenggung memang berusaha untuk bangkit, tapi tenaganya tidak mencukupi lagi. Karena itu maka Ki Tumenggung pun terduduk kembali dengan lemahnya. Ki Waskita pun kemudian berdiri termangu-mangu. Dipandanginya Ki Tumenggung yang sudah tidak berdaya itu. Dalam pada itu Ki Tumenggung Yudatama sempat melihat keadaan medan. Ia melihat prajuritnya mulai menguasai keadaan. Bahkan beberapa orang pengikut Haryawisaka yang sempat melihat kenyataan yang dihadapinya telah menyerah. Namun pertempuran itu dalam keseluruhannya telah mulai mereda. Beberapa orang prajurit menyerukan agar para pengikut Haryawisaka menyerah. Namun orang-orang yang menganggap dirinya pejuang yang setia pada cita-citanya memang memilih mati daripada menjadi seorang tawanan.
Ketika Ki Tumenggung Yudhotomo sendiri turun ke dalam arena pertempuran, maka ia telah mempercepat penyelesaian, apalagi kemudian beberapa orang prajurit telah meneriakkan kekalahan Ki Tumenggung Sarpobiwodo. "Kepada siapa kalian akan bergantung?" bertanya seorang prajurit. "Ki Tumenggung Sarpobiwodo telah menyerah." "Omong kosong," sahut seorang pengikut Ki Tumenggung keras-keras. "Aku beri kesempatan kau melihat sendiri." Ia duduk menyembah di hadapan Ki Waskita yang tadi terikat di pohon cangkring itu. Bahwa Ki Tumenggung Sarpobiwodo sudah tidak berdaya lagi, ternyata mempunyai pengaruh yang sangat besar. Setelah bertempur dengan keras dan setelah jatuh beberapa orang korban, akhirnya para prajurit Padang itu dapat menguasai medan sampai orang terakhir dari para pengikut Haryo Wisoko itu menyerah.